Buka mic-nya, Dek. Buka mic-nya. Iya, teman-teman, sebelum kita mulai katekisasi kita, mari kita angkat satu lagu pujian. Apa lagu ya, Kak? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali kami di depan hadirat. Terima kasih untuk menyertai kami dan dari segala aktivitas kami. Tuhan, setelah kami memiliki aktivitas kami, apapun yang sesuai di awal pertimbangan pelajaran kami, semoga berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, inilah doa anakmu, sempurnakan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat YSL ya. Ya, oke. Ada kayaknya orang kerja ya YSL. Ya, pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-20 ya, untuk di materi ke-20, apa arti ibadahmu? Nah, sebelum kita masuk dalam kita langsung bahas, bisa diputar lagi satu kali pujian ini ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya itu apa yang Anda pahami mengenai ibadah, ya, yang dari dan kita lihat dari pujian ini. Terus yang kedua, bagaimana ada di bukunya ya, halaman 44. Ya, silakan Kakak Nando putar lagi satu kali ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Nah, saya akan kasih ini. Apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Apakah pemahaman Anda cocok dengan yang diungkapkan dalam lagu? Nanti akan adik-adik ungkapkan pemahaman adik-adik mengenai
apa yang kamu pahami mengenai ibadah. Yang kedua di situ, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup. Ya, bisa nanti lihat Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dan yang ketiga, bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ikut beribadah gereja, tetapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah sangat tidak terpuji atau bertentangan dengan kesucian ibadahnya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab 3 ini, nanti ditanyakan satu-satu ya. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Ya, yang itu yang mengungkapkan mana Vanessa, kasih aktif kameranya deh. Vanessa, ada? Ya, kasih ya. Silakan Vanessa. Bagaimana pendapatmu ketiga pertanyaan? Ibadah, pemahamanku tentang ibadah itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kedua. Bagaimana pendapat terhadap bahwa ibadah sejati itu yang menyembah Allah dengan segala hatinya mungkin Kak, terus taat akan perintah Tuhan. Kalau yang ketiga sama saja kayak tidak ada itu gunanya ibadah Kak, karena kalau ibadah pasti ada yang dia dapat terus dia aplikasikan dalam hidupnya. Silakan Yeskia. Belum selesai, Kak? Tidak, begini, apa yang ketahui Yeskia tentang ibadah? Tidak apa-apa salah, jangan takut salah. Apa yang kamu ketahui tentang ibadah? Ibadah adalah untuk memuji
dan eh, dan menyembah kepada Tuhan. Nah, terus yang kedua, bagaimana pendapatmu Yehezkiel, ibadah sejati bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah kepada Tuhan dalam seluruh hidup. Bagaimana pendapatmu terhadap penyertaan itu? Pendapat saya adalah menyembah kepada Allah dalam seumur hidup. Ya, jawab ini ya, silakan. Nanti saya akan tanya. Yang ketiga itu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang rajin beribadah, ikut-ikut kebaktian, tetapi sikap dan tingkah lakunya di luar ibadah sangat tidak terpuji? Yehezkiel keluar ya. Oke, tunggu Yehezkiel ya. Yang berikutnya Dila. Menurut saya, Kak, yang pertama, apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Ibadah adalah salah satu cara berucap syukur, mungkin menyembah kepada Tuhan. Terus bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Saya setuju bahwa ibadah sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Terus lalu bagaimana pula pendapat saya sama dengan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, karena percuma kita ibadah kalau kita tidak dapat mengaplikasikan di dalam hidup kita tentang khotbah yang disampaikan kepada pembicara. Terima kasih. Ya, lanjut. Reti Randaton apa? Menurut pendapat saya, pada yang pertama ini ibadah itu adalah tempat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan nomor kita bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dan seluruh hidup. Dan tempat kita untuk menyembah Allah. Yang ketiga, pendapat saya terhadap orang yang rajin ibadah tapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah itu, dia beribadah tapi tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh pemimpin. Oke, lanjut Okta dan Fernandito. Ya, Kak. Silakan Okta. Apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Menurut saya ibadah adalah hal yang dilakukan untuk sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Terus apakah pemahaman saya cocok dengan yang diungkapkan dalam lagu PKJ 264? Ya, saya sepemahaman dengan ungkapan dalam lagu itu, yaitu ibadah bukanlah sekedar bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan, melainkan melaksanakan kehendaknya dengan sepenuh hati. Seperti pada lirik terakhirnya, yaitu jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Terus untuk soal nomor 2, pendapat saya tentang pernyataan bahwa ibadah sejati ialah menyembah Allah dalam seluruh hidup. Ya, saya sepemahaman dengan hal itu, bahwa ibadah ialah menyembah dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ibadah tapi sikapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup Kristen? Menurut saya orang tersebut mungkin belum paham mengenai arti ibadah yang sesungguhnya. Hanya mengetahui bahwa ibadah hanyalah bernyanyi dan berdoa. Tapi kita juga tidak boleh menarik kesimpulan bahwa orang itu bersalah, karena bisa saja dengan ibadah-ibadah yang rutin dia lakukan, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan dan bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi menurut saya orang-orang yang seperti itu tidak boleh kita jauhi, melainkan terus kita dekati. Itu, Kak.
Oke, Fernandito. Silakan Fernandito. Ya, Kak. Ya, silakan. Apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Ibadah adalah kegiatan keagamaan untuk menyembah kepada Allah. Terus, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Ya, saya setuju dengan pernyataan ini, karena jika kita tidak melaksanakan ibadah, sama halnya kita tidak menyembah Allah dalam hidup. Terus, lalu bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ibadah gereja atau kebaktian, tetapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah sangat tidak terpuji atau bertentangan dengan kesucian ibadahnya? Mungkin saja dia tidak mengetahui arti ibadah yang sesungguhnya, jadi dia melakukan hal yang menurutnya baik, padahal tidak. Ya, Francisco. Apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Ibadah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Nomor 2, bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, sok suci, Kak. Apa? Suci. Sok suci. Siapa lagi ya? Jessica dan Desi. Yang pertama itu apa yang Anda pahami tentang mengenai ibadah? Ibadah adalah persekutuan di mana orang-orang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua itu bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Setuju. Saya setuju dengan pernyataan ini karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kalau yang ketiga, bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ikut ibadah-ibadah gereja, tapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah yang sangat tidak terpuji? Seharusnya jika dia rajin mengikuti ibadah, sikapnya bisa lebih baik lagi dan dapat pembaruan hidup yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Ibadah adalah persekutuan pribadi ataupun persekutuan kita dengan orang-orang untuk memuji muliakan Tuhan. Apakah pemahaman Anda cocok dengan yang diungkapkan dalam lagu PKJ 264? Ya, karena kita harus beribadah dengan hati yang tulus. Nomor 2, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Ya, saya setuju dengan pernyataan ini, karena menyembah adalah penyerahan mutlak bahwa hidup kita adalah miliknya. Nomor 3, lalu bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ikut ibadah, gereja, kebaktian, tetapi sikap dan perilakunya di luar ibadah sangat tidak terpuji? Pendapat saya mungkin agak kecewa karena mereka tidak berperilaku dengan seharusnya. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya Tuhan yang bisa mengubah sikap dan perilaku manusia. Devin. Menurut pemahaman saya, ibadah adalah cara kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nomor 2, bahwa ibadah sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup. Menurut saya itu saya setuju, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu kita harus menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Dan menurut saya pertanyaan yang ketiga ini, orang-orang yang rajin ikut ibadah tapi tidak melakukan sikap-sikap yang baik dalam kehidupannya sehari-hari itu sangat tidak dapat menjadi contoh, melainkan kita harus menjadi lebih baik
dan mencerminkan kehidupan Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang belum Ines. Yang pertama, apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Apakah pemahaman Anda cocok dengan yang diungkapkan dalam lagu PKJ 264? Dari lagu tersebut, pemahaman saya juga mengenai ibadah itu, ibadah adalah sebuah tindakan penyembahan diri kita secara penuh untuk memuliakan Allah. Kemudian nomor yang kedua, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Dari pembacaan Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh adalah ibadah yang sejati, dan saya sangat setuju dengan itu, karena apabila kita mempersembahkan tubuh kita pada Allah, kita membiarkan Tuhan bekerja secara penuh dalam hidup kita, dan dengan begitu kita bisa melakukan kehendak-Nya. Lalu nomor yang ketiga, bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ikut ibadah, tetapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah tidak terpuji dan bertentangan dengan kesucian ibadahnya? Tentunya sangat sedih sih melihat kejadian seperti itu, karena selama merantau itu banyak menemukan teman-teman yang rajin ibadah ke gereja, rajin ikut persekutuan mahasiswa Kristen, tapi mereka hanya sekedar ikut saja, tapi tidak ada yang mereka renungkan dari ibadah tersebut. Tidak, di luarnya mereka hidupnya foya-foya, kehidupannya, pergaulannya bebas, dan tentunya sangat sedih melihat itu. Dan dari saya sendiri ada tindakan untuk menegur mereka, tapi emang dari sananya karena udah terbiasa dengan kehidupan seperti itu, jadi cukup sulit. Tentunya harapannya sih dengan mereka bersekutu bersama dengan kita dalam persekutuan itu bisa tergerak hatinya sih untuk berubah. Oke, Sarah. Yang pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami mengenai ibadah? Jadi ibadah itu adalah menurut saya seluruh hal yang kita lakukan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk syukur kita dan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Terus apakah pemahaman Anda cocok dengan yang diungkapkan dalam PKJ 264? Ya, dalam lagu tersebut diungkapkan bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah sebuah persembahan, diwujudkan juga melalui kasih kepada sesama dan dilakukan dengan jujur, dengan tulus ikhlas. Jadi dengan jujur dan tulus. Jadi artinya ibadah itu tidak terbatas kepada kegiatan-kegiatan agamawi, kebaktian-kebaktian seperti itu, tapi seluruh kehidupan kita. Terus kedua, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau kita lihat dua perikop ini, yang pertama itu di Yohanes 4 itu dikatakan bahwa kamu akan melihat bahwa penyembah-penyembah itu tidak akan menyembah lagi, bukan hanya menyembah di Yerusalem gitu. Jadi mungkin itu bisa diartikan bahwa ibadah itu tidak terbatas kepada suatu ruang gedung seperti itu, tapi seharusnya sesuai dengan pernyataan ini seluruh kehidupan kita kepada Allah, yang juga diwujudkan melalui hidup kita yang tidak serupa dengan dunia itu, sesuai dengan Roma 12. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda orang yang rajin ibadah tapi kelakuannya tidak terpuji? Menurut saya orang-orang ini tidak melaksanakan ibadah yang sesuai atau yang sejati sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, karena ibadah itu lagi-lagi bukan hanya terbatas dalam gedung gereja saja, tetapi harusnya adalah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang berkenan kepadanya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, Litra ya. Ya, Listra. Yang pertama itu apa yang Anda pahami mengenai ibadah. Jadi ibadah adalah ketika kita sepenuhnya memberikan diri kita untuk mulia nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan bahwa ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam seluruh hidup? Saya setuju dengan pendapat tersebut, karena ibadah bukan hanya berupa penyembahan dalam gedung gereja saja, namun benar-benar sikap dan perilaku seluruh hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya.
Yang ketiga, lalu bagaimana pula pendapat Anda mengenai orang yang rajin ikut ibadah-ibadah gereja, tetapi sikap dan kelakuannya di luar ibadah sangat tidak terpuji? Itu artinya mereka orang yang munafik atau orang yang mendua hati. Orang yang seperti itu adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Oke, ya kita masuk ya. Ini. Oke. Nah, pertama kita akan melihat definisi ibadah. Kata ibadah sebenarnya berasal dari kosakata aboda dalam bahasa Ibrani atau ibadah bahasa Arab yang secara harfiah berarti bakti atau hormat atau penghormatan, homage ya, atau suatu sikap dan aktivitas yang mengakui dan menghargai seseorang. Di sini atau yang ilahi, atau dapat juga dikatakan suatu penghormatan hidup yang mencakup kesalehan yang diatur dalam suatu tata cara, yang implikasinya nampak dalam tingkah laku dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, sudah dikatakan tadi oleh Ines, oleh Listra dan Esar, ya, yang implikasinya nampak dalam tingkah laku dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah di sini merupakan ekspresi dan sikap hidup yang penuh bakti atau penyerahan diri kepada yang ilahi, yang pengaruhnya nampak dalam tingkah laku yang benar. Nah, di samping itu orang percaya juga bertemu dengan histawe, ya, dalam bahasa Yunani proskuneo, yang berarti sujud atau membungkuk atau meniarap di hadapan tuannya. Jadi sebenarnya kalau orang di sebelah kan pahami kalau dia beribadah kan bagaimana dia membungkuk ya. Kita tahu itu kan ya. Jadi sebenarnya ada dua kata kunci dalam pengertian ibadah, yaitu sikap hormat atau pemuliaan dan pelayanan. Nah, di sini ya lagi-lagi tadi teman-teman kita mengungkapkan pemahaman mereka ya mengenai ibadah. Nah, di sini arti ibadah bukan cuma hanya pemuliaan, tetapi bagaimana dalam pelayanan atau sikap hidup kita. Dari pengertian di atas menjadi jelas bahwa konsep dasar ibadah adalah pelayanan atau pengabdian seutuhnya dari hidup orang percaya kepada Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan atau kultus maupun dalam bentuk laku orang percaya terhadap orang-orang yang ada di berada di orang-orang percaya ya. Ini menjadi pengingat buat kita ya, evaluasi buat kita, bagaimana ya ibadah saya selama ini. Apakah sudah mencakup dua kata kunci ini, yaitu sikap hormat atau pemuliaan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Oke. Nah, kalau kita melihat menurut pandangan para ahli, pertama itu menurut Brownlee, ibadah merupakan suatu pekerjaan atau keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dan menyelamatkan dunia demi kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mengajak manusia untuk menjadi rekan dalam pelayanannya demi kehormatan dan kemuliaan namanya. Dia ini mungkin melihat ke sisi pelayanannya. Ya. Kalau menurut Hume, ya, sini yang dikutip oleh James White, ibadah merupakan penyataan diri Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, dan manusia menanggapinya melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan beribadah, manusia dapat merefleksikan bahwa Allah benar-benar sedang menyatakan diri kepada umatnya. Ya, yang ikut ibadah jemaat tadi siang, ya, mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Johnny Delima kan, ya, bagaimana kita memperlihatkan sikap dan tingkah laku kita, ya, karena kita telah dikuasai oleh Roh, karena Roh itu adalah hati Allah, nafas Allah. Bagaimana kita
melakukan itu dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Bapa kita lakukan, mengasihi sesama, mengampuni dan sebagainya, atau melayani sesama. Kalau menurut George Florsky yang dikutip oleh James White juga, ibadah merupakan jawaban manusia terhadap panggilan ilahi melalui suatu persekutuan atas tindakan Allah yang penuh kuasa yang terpuncak pada pendamaian dengan Kristus. Ya, lagi-lagi ini dibahas bahwa kita sebagai orang Kristen dalam beribadah atau melayani sesama bukan untuk diselamatkan, tetapi merupakan panggilan kita mensyukuri atas apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Ya, kita melakukan kebaikan bukan karena supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai tanda ungkapan syukur kita, dan itu adalah suatu hal yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, atau Yesus telah ajarkan kepada kita, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain, karena diri kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Yesus. Dan di dalam hidup kita ada roh Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita, dan biarlah roh itu menghidupi hidup kita, sehingga kita senantiasa melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melalui ibadah, manusia mengaminkan bahwa sebagai umat yang berdosa membutuhkan kelapasan. Ya. Kalau ini menurut Nikos, ya, yang dikutip juga oleh James White, ibadah merupakan pendamaian Allah dalam Kristus melalui rohnya dengan manusia, sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Jadi, bukan manusia yang berinisiatif untuk datang kepada Allah, tetapi Allah lah yang bekerja melalui rohnya. Dan menurut Abineno, ibadah merupakan persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Mereka berkumpul dan dipanggil bukan untuk mempersembahkan korban, tetapi untuk memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia, karena baginya Yesus telah dikorbankan, dan itu hanya sekali saja bagi semua orang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ibadah merupakan suatu persekutuan yang dilakukan oleh manusia untuk datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Sehingga lewat ibadah, manusia menyapa Allah dengan sungguh-sungguh agar dalam kehidupan manusia merasa bahagia karena Allah telah menyatakan dirinya kepada umatnya melalui ibadah. Walaupun Allah jauh dari pandangan manusia, akan tetapi melalui ibadah, secara tidak langsung manusia telah bertemu dengan Tuhan. Ibadah juga merupakan sarana Allah menyatakan berkat dan penyertaannya. Tapi karena sifat manusia yang selalu tidak merasa cukup, sehingga mencari jalan keluar dengan menyembah tidak hanya kepada Allah saja. Manusia terjebak dalam kritisme yang membuat mereka tidak hanya percaya kepada Allah saja, tetapi juga mencari hal yang bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan hidup. Penyertaan Allah kepada bangsa Israel sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan merupakan bentuk nyata berkat-Nya. Ya, di sini mengingatkan kita juga bahwa ya, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita telah memahami arti atau definisi dari beribadah, dan adik-adik telah mengungkapkan pandangan adik-adik semua. Ya. Mengapa kita harus beribadah? Kita sudah tahu bahwa beribadah itu menyatakan tanda ungkapan syukur kita atau memuliakan Tuhan. Dan ibadah bukan hanya sekedar bagaimana penyembahan kita, tetapi bagaimana pelayanan kita juga bagi sesama kita. Nah, ada di situ di halaman 44 yang ngapain ikut kebaktian, ya sama-sama adik-adik baca, ya nah, silakan adik-adik perhatikan, saya bacakan. Mengapa beribadah? Kita melihat ini studi kasus ini, ngapain ikut kebaktian, di situ suatu hari seorang pendeta menegur salah seorang warga jemaatnya yang sudah lama sekali tidak mengikuti kebaktian hari Minggu. Ya,
Mungkin adik-adik baca dan langsung memberi tanggapan ya. Bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Dan yang kedua itu menurut Anda bagaimana pemahaman warga jemaat, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Ya, mungkin ada yang menyebutkan beberapa bagian Alkitab yang mendukung pendapat adik-adik. Silakan, 3 menit ya untuk 2 soal. Iya, Jason baru masuk. Mana Rio? Panggil Rio deh. Nggak mau kiwing kak. Kenapa? Nggak tahu. Gimana dia? Nggak tahu gimana nih. Oke. Silakan lanjut ya. Rio kasih aktif kameranya dan Jason. Ini Rio terlambat 2 hari ini terlambat ya. Ya, Rain kasih aktif kameranya deh. Ada yang sudah? Ray, ada bukunya kan? Silakan buka halaman 44. Ada di situ ngapain ikut kebaktian. Bagaimana pandanganmu? Buka halaman 45 untuk melihat soalnya itu. Buka ya. 3 menit. Dan Rio kalau tidak ada bukunya gabung sama Jason. Rio belum ambil bukunya, gabung sama Jason. Apa saya sudah bisa, Desi? Sudah ya? Belum, Kak. Oke, 1 menit lagi semua ya.
Oke, sudah ya. Saya mulai dari Desi. Kak, yang lain nih dulu Kak, karena masih menulis Kak. Sudah, ini tinggal 10 menit lebih kita bertemu sama Listra. Sudah ya, Listra ya. Iya Kak. Bagaimana komentar Listra terhadap sikap warga jemaat? Silakan di atas. Yang pertama, bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Menurut saya, orang tersebut tidak benar-benar beribadah untuk Tuhan, namun untuk manusia. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa ia tidak berbuat dosa dan yakin pada hal tersebut, padahal dia sendiri telah berdosa dengan kenyataan bahwa dia beribadah untuk dilihat dan dihargai manusia dan bukan untuk beribadah tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, menurut Anda, bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Sebutkan beberapa bagian Alkitab yang mendukung pendapat saudara. Saya belum dapat ayat Alkitab yang kayak benar-benar mendukung pendapat saya, tapi menurut saya sendiri orang tersebut tidak benar-benar tahu apa arti ibadah yang sejati sesungguhnya. Dia tidak benar-benar tulus dari dalam hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Sama kayak seperti lagu yang tadi, Kak. Nah, oke. Makasih. Sudah ada Ines. Ines bisa? Sudah Kak. Okay. Jadi yang pertama itu bagaimana komentar terhadap sikap warga jemaat. Sama sih dengan sebelumnya tadi, bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa motifnya ini bukan benar-benar pure karena mau memuji, mau menyembahkan dirinya secara utuh kepada Tuhan. Kalau emang dia tujuannya itu untuk menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan, maka dia tidak akan peduli bahwa entah dia terpilih menjadi majelis atau tidak. Intinya adalah dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Lalu untuk nomor 2, bagaimana pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah, tentunya salah karena selain itu juga bukan hanya tidak tetap beriman dan tidak berlaku jahat, tapi datang ke gereja juga itu merupakan salah satu kehendak Allah. Kita harus bersekutu bersama memuji nama Tuhan. Nah, untuk ayat yang mendukung itu ada di Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan sangat setuju dengan itu, apabila emang ada percekcokan lebih baik diselesaikan secara baik-baik karena kita sama-sama adalah anak Allah. Itu aja sih Kak dari saya. Oke, terima kasih. Sudah ada siapa nih? Desi, silakan. Nomor 1, bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Sikap saya itu seharusnya manusia memang bisa mengecewakan, tapi maksudnya kita datang beribadah bukan untuk bertemu manusia, tapi kita bertemu dengan Tuhan. Dan ingat, kita tidak pantas untuk kecewa dengan Tuhan. Nomor 2, menurut Anda, bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Sebutkan beberapa bagian Alkitab yang mendukung pendapat saudara. Yang mendukung pendapat saya di nomor 1 itu ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jessica? Yang nomor 1 itu bagaimanakah komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Mungkin karena ketidakterpilihnya warga jemaat itu sebagai penatua, dia menjadi malas untuk pergi kebaktian. Seharusnya dia tidak boleh berpikiran seperti itu karena tujuan pergi beribadah itu adalah untuk Tuhan bukan manusia. Dan nomor 2, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Sebutkan beberapa bagian Alkitab yang mendukung pendapat saudara. Bagian Alkitab yang saya dapatkan itu dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke. Lanjut Vanessa. Kalau komentar saya untuk cerita yang di atas itu, dia pelayanan
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau ada yang kayak begitu, dia harusnya tidak usah pedulikan karena dia melakukan pelayanan untuk Tuhan. Dan untuk ayat yang mendukung itu ada di Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, lanjut. David, baru Francisco nanti. Bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang dicitrakan di atas? Menurut saya, dia ini tidak menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan hanya untuk dilihat sebagai penatua atau bukan. Dan harusnya itu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak hanya beribadah untuk dilihat-lihat oleh manusia, tetapi kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan nomor 2, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu? Menurut saya dia tidak memahami betul apa tujuannya untuk beribadah, dan itulah saja. Terima kasih. Oke, Sisko. Belum, Pika. Setelah ini Sisko ya, tidak ada untuk tidak menjawab. Randy. Nomor 1, bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Menurut saya jemaat itu tidak harus mendengar apa yang dikatakan orang lain, dan kita datang ke gereja itu untuk menyembah Tuhan, bukan untuk mendengarkan caci-cacian orang-orang. Dan nomor 2, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Belum di nomor 2, Kak. Oke, Sisko. Nomor berapa yang selesai? Tidak ada sama sekali, Kak. Kenapa tidak ada sama sekali? Belum paham, Kak. Oh ya, Okta. Bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Komentar saya, jangan biarkan tindakan manusia menghalangi diri kita untuk melakukan ibadah. Terus, menurut Anda bagaimanakah pengalaman warga jemaat seperti itu mengenai Anda? Pemahaman. Sebutkan beberapa bagian Alkitab yang mendukung pendapat saudara. Warga jemaat seperti itu menurut saya memiliki kekhawatiran akan hidupnya dan jabatannya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ibadahnya yang dia lakukan itu adalah untuk mendapat sanjungan atau pujian dari manusia tentang jabatan yang dia dapat. Dan ayat yang mendukung pendapat saya berada di Matius 6 ayat 25, hal tentang kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa marilah kita hidup menjadi kasih Kristus, yaitu terus memberi kepada orang tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut akan memberi kita hal yang sama atau tidak. Jadi marilah kita terus memberi kasih tanpa memperhitungkan balasannya. Itu saja, Kak. Ya, Fernandito. Bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Saya rasa dia tidak mengerti akan arti sejati karena dia beribadah untuk dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh Tuhan. Terus, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Menurut saya, dia salah karena dia merasa beribadah itu tidak penting, seperti yang ia katakan kepada pendeta tersebut. Oke, Rain sudah? Nomor 2 belum, Kak. Nomor 1 saja. Menurut saya karena orang tersebut beribadah cuma karena ingin menjadi penatua, bukan dengan hati yang betul-betul tulus untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Oke, ada Dila. Yang nomor 1, bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan? Komentar saya, ini jemaat kurang pembaruan diri, akan menjadi penatua, hanya tidak mempunyai jabatan sehingga dia tidak mau pergi gereja. Yang nomor 2, menurut Anda bagaimana pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Sebutkan warga jemaat itu, bagaimana pemahaman saya tidak setuju dengan hal itu, karena di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi hendaklah kita mendapatkan pembaruan diri kita lewat ibadah. Oke, Vanessa sudah ya atau belum? Sudah minta. Oh, sudah. Yehezkiel. Bagaimana komentar Anda terhadap sikap warga jemaat yang diceritakan di atas? Pendapat saya, harusnya mereka aktif dengan beribadah, karena biar bagaimanapun masalah mereka terhadap salah satu majelis itu seharusnya tidak harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, menurut pemahaman saya, warga jemaat seperti itu mengenai ibadah. Karena mereka berpikir meskipun kami tidak ikut kebaktian, yang penting kami tidak berperilaku yang jahat dan yang tetap beriman. Dan mereka juga berpikir bahwa mereka tidak dihargai karena salah seorang majelis gereja dicurangi sebagai biang keladi. Seperti bagian Alkitab yang mendukung Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Yang terakhir, karena Jason dan Rio baru masuk, jadi saya tanya lain dulu ya untuk 2 orang ini. Jason dan Rio, apa yang kamu pahami mengenai ibadah? Menurutmu, apa itu ibadah, Jason atau Rio? Salah satunya cepat. Ibadah adalah bersekutu dengan Tuhan, Kak. Halo Rio? Sama jika bersekutu juga dengan Tuhan. Oke, mana Esar yang terakhir ya, Esar? Oh ya, jadi pertanyaan pertama, komentar Anda mengenai sikap warga jemaat yang diceritakan itu. Jadi jemaat tersebut melakukan kelakuan yang tidak terpuji gitu, karena dalam persekutuan yang dilakukan itu dia tidak lakukan dengan tulus, melainkan ada maksud-maksud tertentu yang dia inginkan. Dalam hal ini dia ingin menjadi seorang penatua. Jadi hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terus yang kedua, menurut Anda bagaimanakah pemahaman warga jemaat seperti itu mengenai ibadah? Menurut saya, karena kita tahu bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh orang ini itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang pertama tadi, bahwa dia itu beribadah atau melakukan persekutuan dengan maksud tertentu atau dengan tidak tulus. Salah satu ayat yang kita bisa lihat adalah cara hidup jemaat yang pertama. Misalnya Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi persekutuan itu harus didasari dengan tulus hati. Yang kedua, dengan dia keluar dari dari jemaat itu, dari gereja itu, berarti dia telah mencederai persatuan dalam persatuan orang percaya gitu. Padahal Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 mengatakan supaya kita bersatu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang dikerjakan oleh orang ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, jadi dia tidak melakukan ibadah yang sejati. Oke. Masih ada yang belum bicara ya? Rain sudah ya? Siapa yang belum? Sudah ya? Oke. Kakak Bina mau share dulu. Ya, ini menurut yang saya amati ya.
dalam mengamati kehidupan, adik-adik bisa lihat ya, dalam mengamati kehidupan kekristenan saat ini, ya, kadangkala kita menemukan sekelompok orang yang memiliki dualisme kehidupan, yaitu ketika berada dalam bangunan gereja untuk mengikuti kegiatan kerohanian, kurang wangi sini, hidupnya kelihatan rohaninya luar biasa. Nah, namun ketika ia berada di luar kegiatan-kegiatan kerohanian, hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Mengapa dia seperti demikian? Ya. Saat ini saya merenungkan satu hal sebagai penyebab terjadinya dualisme kehidupan tersebut, yaitu dangkalnya pemahaman orang Kristen tentang konsep ibadah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah hanya dibatasi dalam kegiatan ibadah minggu atau kegiatan rohani lainnya yang di dalamnya diisi dengan susunan liturgi gereja, pujian gereja, doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan yang dipimpin oleh seorang pendeta atau penatua yang dilakukan dalam ruang kebaktian tertentu dan dibatasi oleh waktu tertentu. Namun apabila kita melihat dari bahasa asli kata ibadah tadi, yaitu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aboda yang memberikan pengertian sikap membungkukkan badan, tanda hormat seorang hamba di hadapan tuannya. Tunggu ya. Dalam bahasa Yunani, kata letorgia memberikan pengertian sikap tunduk serta mencium tangan tanda hormat dan mengasihi. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan kasih dari seorang hamba kepada tuannya. Dari pengertian ibadah dalam bahasa asli tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah menyangkut sikap hormat, tunduk, yang dilandasi oleh kasih dari seorang hamba kepada tuannya. Kalau kita melihat teks Roma 12 ayat 1 di atas, Paulus menekankan bahwa esensi ibadah tidak sempit. Ya, kalau kita melihat dari Roma 12 ayat 1 di situ, Paulus menekankan bahwa esensi ibadah tidak sempit, di mana Paulus menegaskan bahwa ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah seperti pujian kita tadi. Dan seterusnya Paulus menekankan bahwa hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang kudus. Itulah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita hidup kudus? Ya, hidup kudus itu adalah hidup yang selalu melakukan kehendak-kehendak Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Terus bagaimana kita mempersembahkan hidup kita ketika hidup kita tidak kudus atau kehidupan kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tunggu ya. Pernyataan yang muncul mengenai bisa adik-adik baca ini ya. Ya. Ini karena tertutup di sini. Mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai tanda hormat, tunduk dan kasihnya hanya dibatasi dalam ruang kebaktian dan dalam ibadah-ibadah tertentu. Setelah selesai kebaktian tersebut, apa kok? Mana ini? Oh ini ya. Oke, lanjut. Setelah selesai kebaktian tersebut, apakah orang itu tidak lagi mempersembahkan hidup kepada Allah? Ini mengenai orang-orang yang ketika beribadah, seperti pertanyaan di awal, bagaimana pendapat Anda ketika orang yang di dalam ruang gereja benar-benar kusuk untuk beribadah dan memuliakan Tuhan, tetapi ketika di luar, ya tidak melakukan hal yang sama. Jawabannya tidak, dimanapun dan kapanpun, dan dalam situasi apapun orang Kristen terus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi pandangan kita mengenai ibadah tadi, dan adik-adik sudah banyak yang paham bahwa tidak hanya ketika kita beribadah kepada Tuhan menaikkan ungkapan syukur kita, ketika mendengarkan khotbah, ketika kita dalam ruang ibadah, dalam gereja, di tempat-tempat ibadah yang lain, ya kita melakukan yang benar di mata Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam situasi apapun orang Kristen terus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi adik-adik yang
belum paham mengenai ibadah yang sejati itu yang bagaimana. Ibadah yang sejati itu yang ialah ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya dimanapun dan kapanpun kita, ya kita melakukan sesuatu dengan ini adalah ibadah. Kita bekerja, ya kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Kita bukan cuma dalam ibadat, apapun yang kita lakukan dalam situasi apapun kita, baiklah itu kita melakukan senantiasa untuk kepada Tuhan. Sebab ketika kita telah mengalami kelahiran kembali atau lahir kembali, maka secara keseluruhan hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Ya. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dikatakan juga Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus memiliki sebuah statement bahwa hidup adalah Kristus. Hidup ini untuk Kristus. Ketika orang Kristen sampai kepada pemahaman ini bahwa ibadah menyangkut hidup yang dipersembahkan kepada Allah, yang teraplikasi dalam sikap tunduk, hormat, dan kasih kepada Tuhan, maka dimanapun dan kapanpun kita tetap dalam ibadah. Ya. Sebab dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun hidup kita tetap milik Tuhan. Karena telah dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar paham bahwa ibadah itu menyangkut hidup yang dipersembahkan kepada Allah, yang teraplikasi lewat sikap tunduk dan hormat kita kepada Tuhan, maka dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun situasi kita akan senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan atau melakukan ibadah. Tapi jangan berpikir bahwa berarti kalau kita tidak datang di gereja, tidak apa-apa, Ji. Oh tidak, ya kembali kita melihat bahwa ya ada dua, bagaimana penyembahan kepada ilahi, kepada Tuhan, dan pelayanan kita kepada sesama. Hal ini tidak bisa dipisahkan bahwa kita memilih salah satu saja, mengasihi tanpa beribadah kepada Tuhan. Oh tidak, atau beribadah kepada Tuhan tanpa melakukan pelayanan kepada sesama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai orang Kristen harus menjaga hidup kita terus untuk tetap mempermuliakan Tuhan dimanapun dan kapanpun atau bagaimana situasi kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kita berada. Oke ya. Nah, adik-adik, pada pertemuan saat ini, ya kita telah memahami, kita telah mengetahui apa arti ibadah dan menjadi evaluasi buat diri kita ya, dan tolong dijawab yang jujur ya. Ada soalnya di situ. Saya mau tanya ya, seberapa sering Anda tidak mengikuti kebaktian hari Minggu? Mulai dari Novrianto. Apa pilihanmu di situ? Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu? Seberapa sering Anda tidak mengikuti kebaktian hari Minggu? Novri, jawab dengan jujur ya. Meskipun salah ke saya, itu ada Tuhan yang lihat. Ada di halaman 45. Kadang-kadang, Kak. Oke, Vanessa? Jarang, Kak. Yehezkiel? Kadang-kadang. Esar? Kalau tidak mengikuti kayaknya jarang. Jason? Kadang-kadang, Kak. Rio? Kadang-kadang, Kak. Dila? Sering Kak, tapi biasa ada alfanya kalau ada kebutuhan pertemuan keluarga. Listra? Jarang. Okta dan Fernandito? Jarang, Kak. Francisco? Kadang-kadang, Kak. Devin? Jarang. Ines? Jarang, Kak. Jessica dan Desi? Kadang-kadang. Ya, bagaimana perasaan Anda kalau tidak ikut kebaktian?
Jessica dan Desi. Menyesal gelisah dan akhirnya menyesal. Ines, Gelisah, Kak. Devin, Biasa-biasa saja. Francisco, Okta, Menyesal, Kak. Listra, Gelisah, Kak. Dilla, Menyesal, Kak. Jesen dan Rio. Gelisah, Kak. Pekawai. Apa? Bilang saya gelisah. Gelisah, Kak. Ini. Ezar, Gelisah juga. Yehezkiel, Gelisah, Kak. siapa lagi nih? Ayo Vanessa, Gelisah, Kak. Novrianto, Gelisah, Kak, tapi kadang biasa-biasa saja. Hendy, Menyesal. ya adik-adik silakan buka semua mute-nya ya. Saya mau tanya, apakah keaktifan mengikuti ibadah-ibadah jemaat mendorong Anda melakukan yang baik? Buka semua mute-nya, jawab. Ya. Ya. Ya? Ya. Ya. Ada yang tidak? Apakah keaktifan mengikuti ibadah-ibadah jemaat mendorong Anda melakukan yang baik? Ya. 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 Listra? Ya. Ya. Yang berikut, apakah keaktifan mengikuti ibadah-ibadah jemaat membuat Anda merasa dekat dengan Tuhan? Ya. Ya. Ya, oke. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan lewat pertemuan kita pada saat ini, apa arti ibadahmu? Matikan mic-nya yang nyala ya, Francisco, matikan mic-nya deh. Kita telah memahami bahwa ibadah itu bukan ternyata ya cuman di gereja, tetapi dimanapun, kapanpun yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan, ya baiklah saya melakukan itu dengan suatu ibadah kepada Tuhan. Ya, saya beribadah bukan supaya saya diselamatkan, tetapi sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Dan seperti khotbah Bapak Pendeta bahwa karena roh Tuhan telah menyelamatkan kita dan roh itu telah diturunkan kepada kita, roh Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita, roh itu adalah nafas Tuhan, hati Tuhan. Lalu bagaimana kita melakukan atau memperlihatkan sikap apa yang Bapa telah lakukan, ya, seperti mengasihi, melayani sesama. Nah, adik-adik lewat pertemuan kita saat ini, untuk terus mendorong kita bagaimana kita senantiasa untuk semakin ya setia dalam beribadah kepada Tuhan, ya, dan tidak hanya sebatas bahwa kita beribadah setiap hari Minggu, tetapi lewat sikap dan tingkah laku kita. Ini menjadi peringatan ya atau nasihat buat kita sebagai anak-anak katekisan yang akan didewasakan ya, bahwa ya kita telah memahami ibadah itu bukan sekadar memuji Tuhan, tetapi lewat sikap dan tingkah laku kita. Nah, kita telah memahami arti ibadah yang sejati, ya baiklah kita itu mengaplikasikan dalam hidup kita, tidak hanya lewat memberi tanggapan dan di kasus seperti yang tadi, tetapi ketika kita tahu hal seperti ini, berarti kita harus melakukan. Karena kita telah belajar bersama-sama, ya adik-adik yang lain yang belum paham tadi, ada beberapa orang, ya hari ini kita telah memahami betul-betul apa arti ibadah. Ternyata ibadah itu bukan sekedar mendengarkan firman, tetapi bagi apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Dan tidak sekedar ibadah dibatasi oleh ruang dan waktu ya, apalagi pada saat ini pandemi, ya yang beribadah dari rumah,
lain-lain saya kurasa beribadah dari rumah. Oh tidak, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi kita, baiklah kita beribadah kepada Tuhan. Ya, itu menjadi catatan kita pada saat ini. Atau ada yang memberikan tanggapan, silakan sebelum kita menutup ya. Yang doa hari ini tuh siapa yang belum? Jasonnya yang doa. Ya. Kalau tidak ada, kita akan menutup pertemuan kita dengan tetap mengangkat pujian. Apa arti ibadahmu? Coba Kakak Nando putar. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jason, silakan Dek. Berdoa Kak. Iya. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, segala puji, hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah segala materi yang disampaikan oleh kakak-kakak pembimbing bisa masuk dan tertanam baik di otak kami ya Bapa. Dan bahkan bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan kami Bapak. Dan juga ya Bapak, berkatilah kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan tadi ya Bapak. Tolong berkatilah mereka, berilah kesehatan, berilah kekuatan ya Bapak. Dan sertai seluruh mereka ya Bapak. Inilah doa-doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, kini dan selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Oke, adik-adik katekisan yang lambat masuk, nanti jam 4 sore sudah tidak ada katekisasi ya, karena Bapak Pendeta ada pertemuan, ada pelayanan kayaknya hari ini siang, jadi saya yang isi. Jangan lupa nanti malam kita ada pasca PPGT, jadi datang ya teman-teman, adik-adik katekisan ya. Ya, nanti Kakak Vina juga ikut ya, nanti datangnya kita sama-sama. Terus mengenai pertemuan kita pada hari Selasa nanti tunggu info di grup ya, apa jadi pagi atau malam. Saya komunikasikan dulu dengan Bapak Pendeta ya, karena kan hari Selasa itu hari libur ya, tapi nanti saya komunikasikan dengan Bapak Pendeta. Mengenai pencarian dana kita, tadi katanya Kakak Esar sudah bicara dengan Kakak Isa ya, diskusi mengenai pencarian dana kita tanggal 6 kan Esar? Coba Esar. Oh, iya Kak. Ya, minggu depan. Iya, minggu depan kita basar apa, Esar? Kayaknya bakso itu, Kak. Ya, jadi nanti kita semua bekerja sama ya, tanggal 6, hari Minggu itu ya, hari Minggu. Oke, yang saya mengingatkan yang belum persembahannya ya, diingatkan, kita sudah pertemuan 20 ya. Oke, selamat siang. Dadah, terima kasih.